asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dan intinya kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas irodahnya pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin MT Sahabat Surga. Alhamdulillah kita senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, dan tentunya kita menikmati iman Islam yang tetap melekat di hati kita. Semoga tetap istiqomah sampai akhir hayat kita. Tak lupa kita sama-sama limpah curahkan salawat salam kepada junjungan Nabi Alam, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan tentunya sampai pada umatnya yang istiqomah di jalannya, mengharapkan syafaat dari beliau. Yang kami takzimi Ustaz Dedi Haryadi LC Gurunda, yang alhamdulillah senantiasa membersamai kita dalam tiap akhir pekannya untuk tolabul ini ilmi. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, juga untuk Bapak Ibu semua. Jazakallah Pak Dokter doanya. Doa yang sama buat Pak Dokter. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma wa tusni fahma. Amin ya Allah. Alamin. Mari kita buka dengan tilawah seperti biasa Ibu Tuti yang saat ini masih bertugas. Barakallahu fiik Bu Tuti ya. Bu Tuti akan menyampaikan tilawah surat Al-Syad ayat 45. Dipersilakan Bu Tuti. Nuhun Dokter Webe. Izin Pak Ustadz, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh bi yadika dhi'san fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal abdu innahu awwab. Shadaqallahul azim. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bu Tuti, sehat berkah salawat husna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sore hari ini kita akan lanjutkan tema kajian Allah Al-Majid bagian kedua ya. Yang pekan lalu kita sudah mendapatkan ilmu dari Al-Ustadz Gurunda Ustadz Dedi Haryadi kaitan dengan Allah Al-Majid bagian pertama. Catatan dari Ibu Tina sudah sampai, cuman kemarin video YouTube-nya ada kesalahan teknis. Dr. Susi kebetulan lagi ada cucunya katanya lupa tidak men-setting suara. Mohon maaf. Mudah-mudahan sore hari ini Bu Susi dan Teh Tina senantiasa bisa mencatat dan memberikan dokumentasi risalah kajian. Turnuhun Teh Tina, Dr. Susi, barakallahu fiik ya atas tulisan yang luar biasa ya, dan video-video yang bisa menginspirasi kita ya, selalu bisa mengulang-ulang tema kajian Ustadz. Baik Ustadz, Ibu-Bapak sekalian, kita mulai kajian sore hari ini seperti biasa Ustadz, sampai jam 17 ya, 15 mungkin nanti sisa 15 menit terakhir kita akan buka sesi diskusi. Dipersilakan Ustadz Dedi.
Baik, Pak Dokter, jazakumullah khair. Mohon izin Pak Dokter untuk dimulai. Ya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Pak Dr. Wedi, jazakumullah khair. Hari ini Ketua Sahabat Surga kita, Dr. Wedi juga, plus untuk menjadi pemandu ya di pertemuan Sahabat Surga sore hari ini. Saya senantiasa berharap kepada Allah dan berdoa Pak Dr. Wedi bersama keluarga tercinta, senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dalam ketaatan bersama keluarga tercinta, dan semoga terus bersama sampai ke surga insya Allah. Juga seluruh keluarga sahabat surga yang alhamdulillah terus istiqomah ya, melingkar iman setiap pekan bersama-sama di kesibukan ibu dan bapak bersama keluarga tercinta, masih bisa menempatkan waktu untuk terus menaut hati, mengejar cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga ini menjadi saksi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat, dan sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga keistiqomahan kita membangun ketaatan bersama-sama di dunia, semoga menghasilkan pencarian, saling menolong, saling menyelamatkan untuk bisa sama-sama bahagia di surga insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, juga hadir di sore hari ini seperti biasa Dr. Susi yang akan merekam ya, mendokumentasikan kajian kita sore hari ini. Sehat selalu Bu Dr. Susi. Ada Prof. Endah juga hadir sudah membersamai kita, guru kita tercinta. Semoga senantiasa sehat selalu Bu Prof. Endah. Kemudian juga ada Ustadz Eko juga senantiasa hadir, Dr. Dele ya. Kemudian biasa Teh Tina yang akan mencatat, menotulensi ya seluruh kajian kita di sore hari ini. Sehat berkah selalu. Juga ada Bu Elpi, Teh Ine ya, alhamdulillah pada hadir di pertemuan sore hari ini. Semoga semua keluarga sahabat surga yang saya tidak bisa sebut satu persatu, semoga pertemuan indah iman kita sore hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik, terindah dan tersempurna dari amal saleh yang kita terus bangun bersama-sama, dan semoga ini menjadi wasilah kemudahan kita untuk bisa menjadi ahli surga insya Allah. Jazakillah Teh Tuti juga tadi yang membersamai kita dan mengawali kajian sahabat surga dengan tilawah, semoga menjadi pemberkah ya, awal pemberkah di pertemuan sore hari ini insya Allah. Pak Dr. Wedi, kajian kita sore hari ini akan mengambil pelajaran terindah dari nama Allah Al-Wajid, Allah yang maha menemukan. Kemarin sudah kita sampaikan terkait siapa Allah Al-Wajid itu, Allah yang maha menemukan. Allah yang maha menemukan. Secara bahasa, Al-Wajid itu kan pertama adalah Al-Ghani, ya, Allah yang maha kaya. Karena Allah menemukan ya semua yang apa yang Allah kehendaki. Karena Allah maha kaya gitu ya. Maha punya segalanya, Allah maha menemukan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, karena Allah maha kaya, maha pemilik segalanya. Itu yang pertama yang kita sampaikan kemarin di kajian awal Pak Dr. Wedi. Kemudian yang kedua, kita sudah sampaikan kemarin siapa Allah Al-Wajid itu, yaitu huwat wal qadir ala tanfidi muradihi, yaitu Allah yang maha berkuasa untuk merealisasikan apapun yang Allah kehendaki ya. Allah yang qadir ala tanfidi muradihi, Allah yang maha berkuasa untuk
merealisasikan apapun yang Allah kehendaki. Ini Allah Al-Wajid. Berbeda dengan kita, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita berkehendak, itu belum tentu terjadi. Tetapi ketika Allah sudah berkehendak, kun fayakun, semuanya pasti akan terjadi karena Allah Al-Wajid. Maha bisa merealisasikan apapun yang Allah inginkan, apapun yang Allah maui, dan apapun yang Allah kehendaki. Sementara manusia punya kelemahan Teh Tina ya, tidak bisa merealisasikan semua yang kita kehendaki. Makanya kemarin saya sampaikan, apa yang kita kehendaki belum tentu bisa terjadi. Tapi apa yang Allah kehendaki sudah pasti terjadi. Bisa tidak kehendak kita terjadi? Bisa. Asal sesuai dengan kehendak Allah. Sekuat apapun kehendak kita, Pak Dr. Wedi, tidak akan pernah terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Jadi kesimpulannya, semua yang terjadi bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Ya begitu. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Yang kedua, apa yang kita kehendaki pasti yang terbaik buat kita? Belum tentu. Tapi apa yang Allah kehendaki pasti terbaik buat kita? Sudah pasti. Maka Ibu dan Bapak sekalian, kalau ingin mendapatkan yang terbaik buat kita, cintai apa yang Allah kehendaki buat kita. Ya. Kita menjadi orang yang bahagia, Bapak Ibu sekalian. Kenapa bahagia? Karena kita sudah belajar untuk mencintai apa yang Allah kehendaki. Dan itu semua pasti terjadi itu. Apa sumber ketidakbahagiaan kita, Pak Dr. Wedi? Sumber ketidakbahagiaan kita adalah kita terlalu pede meyakini apa yang kita kehendaki itu yang terbaik buat kita. Ya kan? Makanya ketika tidak terjadi, kita kecewa, kita terluka, kita menderita. Itulah sumber ketidakbahagiaan kita, terlalu pede meyakini apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki itu yang terbaik buat kita. Padahal Bapak Ibu demi Allah, yang terbaik buat kita bukan apa yang kita kehendaki, tetapi apa yang Allah kehendaki buat kita. Itu sumber bahagia. Makanya kan dulu kita pernah belajar, Bapak Ibu sekalian, tinggalkan apa yang kita inginkan untuk belajar menginginkan apa yang Allah inginkan. Namun apa kata para ulama, ketika kita belajar menginginkan apa yang Allah inginkan, atau ketika kita belajar untuk menginginkan apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan datang ke dalam hidup kita dan apapun yang kita kehendaki. Salam Bapak Ibu ya. Kalau kita menundukkan diri kepada apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan datang dalam kehidupan kita dengan apapun yang kita kehendaki. Kan kemarin sudah kita sampaikan, ada tiga ciri kalau Allah mencintai kita, kata Nabi kan, pernah sampaikan kemarin. Ciri yang pertama adalah insalani la'u'tiyanah, kata Allah di hadis kursi riwayat Imam Bukhari, ketika kita meminta pasti Allah kasih, Pak Dokter. Ketika kita meminta pasti Allah kasih. Ya. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis kursi Allah berfirman riwayat Imam Bukhari. Ya, tanda Allah mencintai kita itu ketika kita meminta pasti Allah kasih. Makanya Ibu dan Bapak, banyak permintaan kita yang belum Allah kehendaki, bukan tidak banyaknya kita meminta, tetapi belum layaknya kita dicintai oleh Rabb kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, Pak Dr. Wedi, apapun yang kita pinta, apapun yang kita yang kita maui, Allah akan perkenankan. Kalau itu yang terbaik buat kita. Maka ada banyak doa yang belum dikabul, ada banyak permintaan yang belum dikasih. Itu bukan karena kita tidak lelah meminta dan berdoa, tetapi mungkin kita belum layak untuk dicintai Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan melindungi kita la'u'idannahu, dengan sebaik-baik perlindungan, dengan sehebat-hebat perawatan. Bapak Ibu, kebayang tidak kita mendapatkan perlindungan dari Allah itu sehebat apa itu? Kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah terluka, kita tidak akan pernah mudah mendapatkan kehilangan. Kita tidak akan pernah mudah untuk mendapatkan sesuatu yang mengecewakan. Kenapa? Karena Allah ini pelindung terbaik buat kita.
Makanya ketika kita sering terluka, sering kecewa, sering kehilangan, dapat musibah ini, musibah itu, bukan berarti memang apa namanya? Bukan berarti kita memang sedang diberikan musibah yang besar, tetapi memang Allah belum layak untuk melindungi kita karena Allah belum mencintai kita. Itu hebatnya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, menjadi perlindung dengan sehebat-hebat perlindungan, menjadi perawat dengan seindah-indah perawatan untuk tubuh kita dan untuk kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika Allah sudah jatuh cinta kepada kita, Allah berfirman di hadis Bukhari, Allah menjadi mata ketika kita melihat, menjadi mulut ketika kita bicara, menjadi telinga ketika kita mendengar, menjadi tangan ketika kita menggenggam, dan lain sebagainya. Itu artinya, Pak Dokter, maka ketika kita melihat, mendengar, berbicara, berbuat, semuanya betul-betul dijaga oleh Allah agar kita tidak mudah berbuat ketidakbaikan. Fungsi mata buat kita itu bukan melihat, tetapi melihat apa yang Allah ridhoi. Fungsi mulut tuh bukan untuk berbicara, tapi berbicara apa yang Allah ridhoi. Itu fungsi mulut bagi orang beriman, bukan sekedar bicara, tapi bicara sesuatu yang Allah ridhoi. Fungsi telinga bagi orang beriman bukan sekedar mendengar, tapi mendengar apa yang Allah ridhoi. Tapi kalau Allah belum mencintai kita, kadang kita bicara sesuatu yang tidak Allah ridho. Kadang kita melihat sesuatu yang tidak Allah ridho. Kenapa? Allah belum mencintai kita, Pak Dokter. Makanya kalau Allah sudah mencintai kita, Bapak Ibu, Masya Allah ya, Allah lindungi kita dari segala ketidakbaikan di mata kita, ketidakbaikan di pendengaran kita, ketidakbaikan di kalimat-kalimat kita dan di perbuatan kita. Dahsyat sekali kalau Allah sudah mencintai kita. Semoga kita semua sahabat surga melayakkan dan memantaskan diri untuk betul-betul bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah kita sampaikan kemarin di Teh Tina ya, ditulis di kajian kita sebelumnya. Hari ini kita akan berbicara Bapak Ibu sekalian pelajaran-pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan dari Al-Wajid, Allah yang Maha Menemukan. Kemarin kita sudah spill sedikit ya, sekarang kita perdalam di satu pertemuan khusus hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, Allah itu yang Maha Menemukan. Maka pelajaran pertama adalah hendaklah kita menemukan diri di kondisi yang Allah inginkan. Ini yang pertama. Hendaklah kita menemukan diri kita di kondisi yang Allah inginkan. Jadi Bapak Ibu, setiap Allah menemukan kita, itu di kondisi apa yang Allah inginkan. Pertanyaannya adalah apa yang Allah inginkan dari kita? Allah sampaikan di surah Az-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah hanya ingin kita berada di kondisi senantiasa dalam ketaatan kepadanya. Ketika Allah ingin kita sedang qiyamul lail, kita sedang qiyamul lail. Ketika Allah ingin kita sedang melaksanakan saum, kita sedang saum. Ketika Allah menginginkan kita sedang tilawah, kita sedang tilawah, Bapak Ibu. Ini pelajaran pertama. Kita harus betul-betul menemukan diri kita di kondisi apa yang paling Allah inginkan dari kita. Apa itu? Mengindahkan ketaatan kepada Allah. Ya. Mengindahkan ketaatan kepada Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita? Apa cuma satu itu? Kan begini Bapak Ibu ya. Apa yang Allah inginkan dari kita? Karena kita ngulang apa gitu. Karena selama ini kita terlalu sibuk memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah, ya kan? Bapak Ibu selama ini sibuknya memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah atau apa yang Allah inginkan dari kita? Ayo. Mana kesibukan kita setiap hari biasanya? Di doa-doa yang kita panjatkan itu. Kebanyakan di antara kita itu sibuk memikirkan apa yang kita inginkan dari Allah kan? Ingin dapat rezeki, ingin dapat ini, ingin dapat itu. Kelihatan wajah-wajah penuh kahayang di sini ya. Sehingga kita jarang berpikir apa yang paling Allah inginkan dari kita. Ternyata di antara apa yang paling pertama, Pak Dokter ya, apa yang Allah inginkan dari kita? Pertama, memaafkan dosa-dosa kita. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 27-28. Allah tuh apa yang Allah inginkan dari kita? Yang pertama adalah
Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah ingin memaafkan dosa kita atau menerima tobat kita. Ini yang pertama yang Allah inginkan dari kita, Bapak sekalian. Allahu yuridu ayyatuba alaikum. An-Nisa 27. Allah ingin menerima tobat kita. Kenapa Allah ingin menerima tobat kita? Yuridullah ayyuhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan beban kita kelak di akhirat. Kenapa Allah menginginkan meringankan beban kita di akhirat? Karena Allah tahu tidak ada di antara kita yang sanggup disiksa api neraka itu. Allah tahu Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang siap disiksa api neraka. Makanya Allah ingin meringankan beban-beban akhirat kita. Bagaimana cara Allah meringankan beban-beban akhirat kita? Allah ingin menerima semua tobat-tobat kita itu. Itu Allah sampaikan di surah An-Nisa 27-28. Ketika pencipta kita maha tahu kita tidak akan pernah kuat disiksa api neraka, kita sendiri malah ingin coba-coba, Pak Dokter. Orang yang sedang bermaksiat, orang yang sedang ingin coba-coba merasakan kedahsyatan siksa Allah kelak di akhirat itu. Seakan-akan mereka itu kuat. Makanya kan saya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, siapakah manusia terbaik di dunia? Allah sampaikan di surat Al-Bayyinah kan, yang disebut dengan khairul bariyah, manusia terbaik di dunia itu adalah dzalika liman khosya rabbah, orang yang paling takut kepada Allah. Itu manusia terbaik di muka bumi. Kan Allah itu menjelaskan dua tipe manusia. Pertama, syarul bariyah, seburuk-buruk manusia. Yang kedua, khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Dua-duanya Allah jelaskan dalam Al-Quran. Seburuk-buruk manusia, syarul bariyah. Sebaik-baik manusia, khairul bariyah. Pertanyaannya, siapa sebaik-baik manusia itu? Dari kaliman khasya rabbah, yang paling takut kepada Allah. Kenapa orang yang paling takut kepada Allah menjadi manusia terbaik, Pak Dokter? Itu 3 jawabannya. 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah man khafa adlaja. Orang yang penuh ketakutan itu akan makin bagus persiapannya, akan makin matang persiapannya. Saya takut ketinggalan kereta, kita akan lebih cepat datang ke stasiunnya. Saya takut kehilangan sholat berjamaah, kita akan lebih awal datang ke masjidnya. Segala ketakutan adlaja akan membuat kita semakin berkualitas persiapan. Betul tidak Bapak Ibu? Misalnya di sini saya takut sama istri, Pak Dokter bisa gitu. Kira-kira apa yang kita lakukan? Adlaja, gitu ya. Kita akan semakin berkualitas pemuliaan kita, ya, kepada pasangan kita itu, kepada istri kita, ya kan? Maka tidak ada sesuatu yang berkualitas dalam kehidupan kecuali salah satunya dihadirkan rasa takut. Takut naik berat badan, kita semakin hebat dietnya, semakin bagus olahraganya, kan begitu. Ya. Yang awalnya goreng-gorengan diganti rebus-rebusan kan, mie rebus begitu Pak Dokter ya. Itu yang pertama. Kenapa orang yang paling takut kepada Allah disebut dengan manusia terbaik? Karena pertama, orang yang banyak ketakutan itu adlaja kata Nabi, akan paling bagus, paling hebat dan paling berkualitas persiapannya. Takut misalnya ujian tidak lulus, dia akan makin rajin untuk mempersiapkan ujiannya. Betul tidak? Itu hebatnya ketakutan. Yang kedua, kenapa orang yang takut kepada Allah itu disebut dengan khairul bariyah, sebaik-baik manusia di muka bumi ini? Kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, karena orang yang takut kepada Allah yahulu bainaka wa baina maksiatillah. Dia akan semakin menjauhi dirinya dan kemaksiatan kepada Allah. Maka tidak ada motivasi terbesar seseorang meninggalkan kemaksiatan kecuali rasa takut yang hebat kepada Allah. Betul Bapak Ibu? Pertanyaannya, siapa pelaku-pelaku maksiat? Pelaku-pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang sangat lemah ketakutannya kepada Allah. Dia tahu ada Allah tapi lemah ketakutannya. Ini Bapak sekalian ya. Makanya kalau ingin seorang hamba senantiasa terjaga dari segala bentuk kemaksiatan, tidak ada hal yang paling harus kita miliki kecuali memperbesar, memperdalam rasa takut kita kepada Allah.
Nanti kita akan berpikirnya kayak ini, bukan kecil dan besarnya sebuah kemaksiatan, tetapi kepada siapa kita berbuat maksiat. Kan kita suka bilang, itu mah dosa kecil, kan begitu ya. Itu mah dosa kecil. Jangan melihat kecil dan besarnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kepada Allah. Kalau kita punya rasa takut yang hebat, nggak mungkin kita berbuat dosa walaupun dosa-dosa kecil. Ya kan? Masya Allah itu. Coba Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah alasan-alasan dari para ulama kita kenapa orang-orang yang takut kepada Allah itu menjadi manusia-manusia terbaik. Satu sisi dia akan semakin berkualitas persiapan apapun. Yang kedua dia akan makin bisa menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita ya untuk berbuat maksiat kepada Allah kecuali rasa takut yang hebat kepada Allah. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghunjamkan di kedalaman perasaan kita khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Tetapi takut sini kan takut positif ya. Takut dengan penuh pengagungan, takut dengan penuh pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu dan Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak dan Ibu ya, pelajaran terbaik dari Al-Wajid adalah kita hendaklah menemukan diri kita di kondisi apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan pertama adalah Allah ingin mengampuni, menerima taubat kita. Kenapa? Karena Allah ingin meringankan beban-beban akhirat kita. Kenapa Allah begitu ingin meringankan beban akhirat kita? Karena Allah Maha tahu tidak ada di antara kita yang akan siap disiksa api neraka pada. Yang kedua, apa yang paling Allah inginkan dari kita? Yaitu beribadah. Maka semoga setiap Allah menemukan kita, kita sedang dalam kondisi yang sangat Allah inginkan, yaitu sedang membangun ketaatan kepadanya. Makanya Ibu dan Bapak sekalian, 24 jam yang kita miliki ini, maka pastikan semuanya dalam rangka membangun karya-karya besar amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi terbaik seorang hamba di hadapan Allah. Yaitu ketika Robnya melihat hamba ini sedang di dalam kondisi yang sangat Allah inginkan. Senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pelajaran terbesar dari Allah Al-Wajid, Allah yang Maha menemukan. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat misalnya, siapa Allah yang Maha menemukan itu, Bapak Ibu, mari kita lihat ayatnya. Kita lihat misalnya di surah Duha ya, Allah yang Maha menemukan. Di sini kita ambil pelajaran hebat dari surah Ad-Duha ini. Bapak Ibu sekalian, surat Ad-Duha ini kan surat yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menghibur kesedihan hati Rasulullah setelah fatratul wahyi, setelah terputusnya wahyu itu. Kebayang nggak sama Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba wahyu itu berhenti gitu. Kira-kira apa yang dirasakan perasaan Rasulullah ketika wahyu berhenti? Coba. Yang biasanya Nabi itu mendapatkan wahyu, tiba-tiba berhenti. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan itu Bapak Ibu sekalian. Berhentinya wahyu itu. Bapak, Ibu, setiap hari kita dapat transferan dari pasangan kita ke rekening. Tiba-tiba Teh Rosi berhenti 40 hari, sok perasaan kita kumaha. Rasulullah tuh kenapa Rasulullah tuh sedihnya kenapa? Sedihnya adalah mungkin Allah sudah tidak percaya sama aku gitu. Itu bikin galau Rasulullah itu. Apalagi orang-orang kafir Quraisy itu mengolok-olok Nabi. Wahai Muhammad, setanmu sudah meninggalkanmu, setanmu sudah meninggalkanmu. Jadi mereka itu bilangnya Jibril itu setan, Pak Dokter. Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Setan Muhammad telah meninggalkannya. Itu olok-olok orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi tidak mendapatkan wahyu untuk waktu yang sangat lama sekali. Sedih sekali perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wahyu tidak turun itu. Ya. Masya Allah itu. Rasul gelisah, Rasul itu penuh kesedihan,
Bahkan Rasulullah itu sakit beberapa malam. Saking hebatnya penderitaan hati Rasulullah, sampai itu jatuh sakit beberapa malam. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan 5 hari Rasul sakit demam, Pak Dokter. Gara-gara beban pikiran, beban hati yang sangat berat, tidak menerima wahyu untuk beberapa lama. Dan itu diolok-olok oleh orang-orang kafir Quraisy. Tuhannya Muhammad telah meninggalkannya. Muhammad telah ditinggalkan setannya dan lain sebagainya itu. Turun surat Ad-Duha Bapak Ibu. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Kan begitu ya. Nah, di sini kita belajar tentang Allah Al-Wajid. Di surat Ad-Duha ini Bapak Ibu sekalian. Ini surat sekali lagi menghibur hati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bersedih hati karena terputusnya wahyu untuk beberapa lama. Turun surat Ad-Duha Bapak Ibu untuk menggembirakan hati Nabi setelah mengalami kesedihan yang tak terperihkan selama beberapa lama wahyu tidak turun kepadanya itu ya. Di sini ada kata alam yajid kayatimang fa'awa. Itu yajid itu dari wajada Bapak Ibu, Allah Al-Wajid ya. Bukankah Allah ketika mendapatimu yatiman dalam keadaan yatim, kemudian fa'awa, Allah memberikan melindungimu. Allah menemukan kamu dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu. Wa wajadaka al-wajid, wa wajadaka dhalan fahada. Dan Allah mendapatimu atau menemukanmu dalam keadaan bingung, fahada. Kemudian Allah kasih petunjuk berupa hidayah. Wa wajadaka ailan, ya. Dan Allah menemukanmu dalam keadaan fakir, fa'agna. Kemudian Allah mengkayakanmu, mencukupkanmu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Lihat. Di sini Allah Al-Wajid. Allah menemukan Nabi dalam keadaan yatim, fa'awa. Kemudian Allah melindungi Nabi. Allah menemukan Nabi dalam keadaan bingung, ya, sampai Nabi itu harus ke Gua Hiro, Tehrosiya beberapa lama tahanus, karena Rasulullah itu sudah merasakan ini masyarakat Quraisy sedang tidak beres. Tapi harus bagaimana cara memperbaikinya? Karena ketika itu Nabi belum dapat wahyu. Ya. Harus hati-hati dengan ayat ini Bapak Ibu, karena ayat ini pernah mengkasuskan ustadz kita di Kota Bandung ya. Tentang wajadaka dolam pada itu ya. Bapak Ibu ingat kan kasus ini ya? Itu sampai ramai sekali ya. Sampai ustadz kita disomasi hampir 28 ormas itu ya. Ketika beliau mengatakan Nabi pernah sesat gitu. Ya kan? Bapak Ibu masih ingat? Kalau sudah tidak ingat, alhamdulillah lah. Nggak usah diingat-ingat lah begitu ya. Ini salah penerjemahan Terosi ya. Dolang di sini kan bukan sesat, tapi Rasul itu bingung. Rasul sudah merasakan ketidakberesan masyarakat Quraisy tentang minuman khamrnya, tentang perjudiannya, tentang perzinahannya, tentang kecurangan bisnisnya. Semua itu rusak di kehidupan orang-orang Quraisy. Nabi sudah memahami itu. Tapi nggak tahu bagaimana cara membereskannya kan? Nabi kebingungan bagaimana. Fahada, Allah berikan petunjuk dengan menjadikan beliau sebagai seorang Rasul di usia 40 tahun dan diturunkan Al-Quran. Itu namanya fahada Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita ingin memperbaiki kondisi, maka kita harus pertama dulu ngerasain ini ada yang tidak beres gitu loh. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ingin membereskan kehidupan di sekitar kita, yang pertama harus kita lakukan ada ketidakberesan. Ya. Ada ketidakberesan itu. Bapak Ibu sekarang saya tanya, sedang resah karena gara ada ketidakberesan atau ikut terlibat dan menikmati ketidakberesan? Ayo. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, izin ya, nggak mungkin kita jadi dai, nggak mungkin kita bisa berdakwah, tidak mungkin kita ini tampil untuk memperbaiki umat kalau kita tidak menemukan ketidakberesan kan, malah kita menjadi penikmat ketidakberesan itu. Ini kan kacau gitu. Karena terlahirnya seorang dai, terlahirnya seorang pemimpin umat,
ketika dia awalnya merasakan ketidakberesan di kehidupan umat saat ini. Nabi itu begitu. Ini masyarakat Quraisy ini sudah hancur gitu, sudah nggak benar. Tapi ketika itu Nabi tidak tahu harus bagaimana cara memperbaikinya. Fahada, Allah turunkan wahyu, Allah turunkan Al-Quran, dan dinobatkan Muhammad menjadi seorang nabi. Ini bukan bercerita Nabi pernah sesat, Bapak Ibu sekalian ya. Itulah yang tidak dikehendaki oleh ormas-ormas di Kota Bandung ketika Al-Ustadz ini mengatakan Nabi pernah sesat. Ingatkah kasusnya Bapak Ibu? Diingat-ingat deh terus ya. Nah itu. Dan yang terakhir, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah menemukan Muhammad dalam keadaan fakir, kemudian Allah mengkayakannya, Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak dan Ibu, pelajaran kedua apa? Pelajaran kedua, Bapak Ibu sekalian, bersama Allah segalanya kan baik-baik saja. Kalau Allah menemukan kita dalam keadaan fakir, Allah akan mengkayakan kita. Kalau Allah menemukan kita dalam keadaan terluka, Allah akan menyembuhkan kita. Kalau Allah menemukan kita dalam keadaan berair mata, Allah akan meredakan curahan air mata kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kita punya Allah yang sangat peduli dan sangat begitu mencintai kita, tidak akan pernah membiarkan kita di dalam kondisi yang betul-betul sedang butuh pertolongan itu. Inilah ayatnya Bapak Ibu sekalian. Alam yajidka yatima fa'awa. Wa wajadaka dhalan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Tidak ada kondisi kita yang ketika Allah menemukan kita sedang butuh pertolongan, Allah tidak menolong kita. Tidak pernah ada Bapak Ibu sekalian. Ini ayatnya itu. Maka hidup bersama Allah segalanya akan baik-baik saja. Ini pelajaran terhebat yang bisa kita dapatkan dari Allah Al-Wajid. Kita punya Allah. Ketika kita sedang terluka, kita punya Allah yang akan menyembuhkannya. Ketika kita merasa kesepian dalam kesendirian, kita punya Allah yang akan membersamai kita dan tidak akan pernah meninggalkan. Ketika kita sedang berair mata, kita punya Allah yang akan meredakan air mata itu dan menggantinya dengan bahagia. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba yang sedang butuh pertolongan, kecuali Allah akan menolong hamba itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah memahami Allah Al-Wajid ini, kita akan makin tenang, makin tentram hidup bersama Allah. Apa sih yang kita khawatirkan Bapak dan Ibu? Ketika kita fakir, Allah akan mencukupkan kita kok. Ketika kita sedang butuh pertolongan, Allah akan hadir untuk menolong kita. Dan itu sudah janji Allah, Allah Al-Wajid. Allah Al-Wajid. Ketika kita sedang ketika Allah menemukan kita sedang dirundung banyak ujian, Allah akan angkat satu persatu ujian itu dan menggantinya dengan kebahagiaan. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa pisau tidak menyembelih Ismail? Kenapa sungai tidak menghanyutkan Musa kecil? Kenapa api tidak membakar Ibrahim? Kenapa ikan paus tidak memakan Yunus? Karena Al-Quran yang mengatakan kepada kita, bersama Allah segalanya akan baik-baik saja. Itu Al-Wajid Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita Pak Dokter ya masih khawatir, gelisah, dengan kondisi kita sedang butuh pertolongan, maka kita itu artinya belum mengenal siapa Allah Al-Wajid. Ya. Allah Al-Wajid Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian ya, kenapa ketika kita sedang butuh pertolongan tidak ada yang bisa menolong kita? Hatta orang-orang tercinta sekalipun. Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita satu-satunya tempat engkau meminta pertolongan adalah aku itu. Kan kadang kita begitu Pak Dokter ya, ketika minta bantuan kepada orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta, kadang kita tidak mendapatkan sambutan hangat, malah mengecewakan semuanya. Itu cara Allah untuk meyakinkan perasaan kita, satu-satunya tempat kita untuk bersandar, berpasrah, meminta pertolongan adalah
Allah. Itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Aisyah radhiyallahu anha sedang mendapatkan kasus besar dalam pernikahannya yang disebut dengan hadis atau ifki setelah perang Bani Mustalik kan di Madinah itu, Aisyah ikut berperang Teh Rosi dalam peristiwa Bani Mustalik, pulang ke Madinah sempat sakit dan tidak tahu gosip-gosip yang beredar di luar sana. Ketika Aisyah itu keluar rumah, bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, Aisyah mulai tahu ternyata di luaran sana muncul gosip berseliweran bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Setelah perang Bani Mustalik itu. Aisyah itu bapaknya makin jatuh sakit ketika itu. Sudah sakit, kemudian mulai pelan-pelan sembuh, mendapatkan kabar bahwa Aisyah itu berselingkuh, sampai seantero kota Madinah tahu Aisyah jatuh sakit lagi. Lihat Bapak Ibu sekalian, Rasul ketika itu nolong tidak? Rasul tidak bisa menolong. Karena ketika itu belum turun wahyu tentang kejelasan kasus Aisyah. Nabi cuma mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kalau benar, bertobatlah kepada Allah. Aisyah makin sakit hati dan makin sakit fisiknya Pak Dokter. Karena kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik Aisyah sebagai istri Nabi, tetapi juga hampir mengkandaskan bahtera rumah tangga Nabi bersama Aisyah. Sampai-sampai Nabi pernah minta saran untuk bercerai dengan Aisyah kepada Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tidak bisa menolong. Datang ke ayahnya Abu Bakar Siddiq. Malah kata Abu Bakar, wahai Aisyah, apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah? Abu Bakar pun tidak bisa menolong. Demikian juga ibunya. Bahkan beberapa kerabat Aisyah dari pihak Abu Bakar terhasut dan terbujuk hasutan orang-orang munafik untuk membenarkan Aisyah itu berselingkuh. Kira-kira apa yang makin sakit tidak itu? Suami sendiri belum bisa menolong. Ayah sendiri tidak bisa menolong. Ibu sendiri tidak bisa menolong. Bahkan ke kerabat-kerabat terdekat pun malah menghakimi. Kenapa terjadi semacam seperti ini? Di antaranya adalah, Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu berharap kepada manusia. Dan Allah ingin meyakinkan satu-satunya tempat untuk meminta pertolongan adalah Allah. Aisyah Bapak Ibu sekalian sampai sakit 1 bulan lamanya, tetapi hatinya mulai pelan-pelan sembuh. Pelan-pelan sembuh hatinya itu ketika beliau membaca surat Yusuf. Fasobrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang baik dan Allah pasti tolong aku. Itu kata Aisyah. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, itu pelajaran berharga. Kadang pasangan hidup pun tidak bisa menolong masalah kita. Kadang orang-orang terdekat pun, orang tua pun tidak bisa menolong masalah-masalah kita. Kadang orang-orang tercinta pun tidak bisa menolong. Karena ketika itu Allah menjelaskan kepada kita, satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Allah. Wajib Bapak Ibu sekalian. Dan ketika Aisyah, Bapak Ibu, menguatkan kesabarannya kepada Allah, maka Allah berikan pertolongan, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun berharap kepadanya. Allah tidak akan pernah mengecewakan siapapun yang bersandar kepadanya. Ketika Aisyah menguatkan kebersandarannya kepada Allah, dan yakin Allah akan pasti tolong, Allah turunkan 10 ayat di surat An-Nur untuk membebaskan nama Aisyah dari tuduhan-tuduhan perselingkuhan itu. Allah wajib. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, setelah kita punya Allah Al-Wajib, apa yang kita risaukan dalam kehidupan ini? Toh Allah ketika menemukan kita sedang butuh pertolongan, Allah tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Allah akan tolong. Ketika Allah menemukan kita dalam kesepian, dalam kesendirian, Allah akan menemani dan meramaikan, menghangatkan perasaan kita, meramaikan kehidupan kita, membersamai kita, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang kecewa, Bapak Ibu, Allah menemukan kita kecewa, Allah akan menyembuhkan kecewa itu. Ketika Allah menemukan kita sedang terluka, Allah akan menyembuhkan luka itu. Maka pelajaran kedua dari Al-Wajid adalah seorang mukmin
harus menjalani kehidupan dan penuh ketenangan. Kenapa? Karena dia punya Allah yang tidak akan pernah meninggalkan ketika sedang butuh pertolongan. Karena Allah Al-Wajid. Allah menemukan Nabi dalam keadaan yatim, Allah rawat, Allah lindungi, ya kan? Allah menemukan Nabi dalam keadaan kebingungan, Allah kasih petunjuk. Allah menemukan Nabi dalam keadaan sedang fakir, Allah kayakan. Allah cukupkan. Dan itu kalau bahas ini kan pasti kisahnya, aduh seru Bapak Ibu ya, bagaimana 3 ayat ini itu membangun kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dari Atta al-Wajid ini Rosi, apapun yang sedang kita hadapi dalam keadaan butuh pertolongan, Allah akan datang untuk memberi kata sembuh. Kan kata sembuh ini penting Pak Dokter ya. Betapa banyak orang yang meninggalkan semua yang dimilikinya hanya untuk mencari kata sembuh itu. Orang tinggalkan pekerjaannya, orang tinggalkan dunianya, orang tinggalkan segala keberlimpahannya. Itu banyak hanya untuk mencari kata sembuh. Maka siapapun di antara kita yang ingin mencari kata sembuh atas luka apapun yang kita rasa di kehidupan ini, maka datanglah kepada Allah. Karena ketika Allah menemukan kita dalam keadaan sedang terluka, Allah akan menyembuhkan kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Kan banyak Bapak Ibu ya, orang-orang Eropa itu pada meninggal berlimpahan dunianya, meninggalkan gemerlap popularitasnya ya, menyepi di sebuah pegunungan, kadang di sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapapun. Semua dilakukan oleh mereka hanya untuk mencari kata sembuh itu. Ini penting Bapak Ibu. Terutama orang-orang yang sedang merasakan betapa sakitnya sebuah yang perasaan. Ya. Dan baik kita Bapak Ibu ketika mencari kata sembuh ya kita jangan keliling dunia ya. Keliling dunia ke Kapadokia ya gitu, ke Kairo, Korea Condong gitu ya, dan sebagainya. Kita punya Allah yang bisa menyembuhkan. Bahkan Allah punya nama yang pernah kita bahas, Al-Jabbar. Siapa Allah Al-Jabbar itu, Bapak Ibu? Allah yang ketika seorang hamba datang kepadanya dalam keadaan hancur, Allah akan menyembuhkannya dan mengembalikan dia ke keadaan semula setelah mengalami kehancuran. Itu Al-Jabbar. Allah yang ketika seorang hamba datang kepadanya dalam keadaan hancur, Allah akan menyembuhkan semuanya. Itu Al-Jabbar. Maka tidak ada luka yang kita rasa dalam kehidupan, kemudian datang kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkan semuanya, seakan-akan kita tidak pernah terluka sedalam itu. Al-Jabbar. Maka Pak Dokter, orang-orang yang cenderung ketika terluka datang kepada Allah itu cepat sembuh. Cepat sembuh. Percaya Pak Ibu. Kita punya Allah yang maha menyembuhkan. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kadang luka kita tidak dalam Rosi, tetapi kita salah mencari penyembuhan. Ya, kenapa sih luka ini terus menganga? Bukankah dalamnya luka itu? Salahnya kita mencari kesembuhan untuk luka itu. Kita cari kesembuhan Bapak Ibu dengan farti. Kita cari kesembuhan dengan kesana kemari yang nggak karuan. Kita cari kesembuhan dengan joget-joget di tengah jalan. Gitu. Kita cari kesembuhan dengan melakukan banyak kemaksiatan. Justru yang kita temukan bukan sembuh, tetapi luka yang makin mendalam. Karena demi Allah Bapak Ibu, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka kita sedalam apapun yang pernah kita rasa, kecuali Allah Al-Jabbar yang maha menyembuhkan. Dan Allah tidak akan pernah menemukan kita dalam keadaan sedang terluka, kecuali Allah akan menyembuhkannya. Allah Al-Wajid. Itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ketika membaca tulisan-tulisan ini dari Syekh Ratib An-Nablusi, Bapak Ibu, makin tenang hidup bersama Allah itu. Karena tidak ada kondisi apapun yang sedang kita alami, yang sedang butuh pertolongan,
kecuali Allah akan memberikan solusi terindah atas masalah-masalah itu. Ini makin tenang Bapak dan Ibu ya. Ini salah satu hal yang harus kita syukuri di kehidupan ini adalah ketika kita terlahir, kita punya Allah. Ini hal yang paling menakjubkan dalam kehidupan kita yang kita syukuri pada Allah. Ketika kita terlahir di dunia ini, kita punya Allah, Bapak Ibu, itu hal yang paling menakjubkan dalam kehidupan kita. Kita lanjut. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung ke pelajaran terakhir Bapak dan Ibu ya dari Allah Al-Wajid ini. Tadi yang pertama, kita harus menemukan diri kita di kondisi yang paling Allah inginkan. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Allah menemukan kita dalam keadaan butuh pertolongan, Allah tidak akan pernah membiarkan. Sebagaimana apa yang Nabi lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menemukan Nabi dalam keadaan fakir, Allah kayakan. Allah menemukan Nabi dalam keadaan bingung, Allah berikan petunjuk. Maka tidak ada yang Allah temukan dalam kehidupan kita yang sedang butuh pertolongan, kecuali Allah tidak akan pernah membiarkan. Maka ini akan melahirkan ketenangan hidup bersama Allah, Bapak Ibu. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan dari Allah Al-Wajid adalah Bapak Ibu, kita harus menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan orang yang kita temukan. Ketika kita menemukan orang yang sedang butuh bantuan, yuk kita sediakan bantuan. Ketika kita menemukan orang yang sedang terluka, yuk kita hibur untuk coba menyembuhkan. Ketika kita menemukan hamba-hamba Allah yang sedang mengalami beban hidup yang sangat berat, yuk kita ringankan. Itulah pelajaran terhebat dari Allah Al-Wajid. Kita harus menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kita temukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara kita menemukan tetangga-tetangga kita yang sedang kelaparan. Kata Nabi, Allah mengharamkan kita untuk mencium wangi surga. Itu sekalian. Kita dalam keadaan perut kenyang tidur, Pak Dokter, sementara tetangga-tetangga kita tuh kelaparan, belum makan, Allah mengharamkan kita mencium wangi surga. Ini kenapa terjadi? Siapa yang tidur? Siapa yang kelaparan? Lalu kenapa kita yang diharapkan mencium wangi surga loh gitu? Apa hubungannya? Ya kan? Itu menunjukkan kepada kita seorang mukmin ketika menemukan saudaranya yang sedang butuh pertolongan tidak boleh dibiarkan. Sebagaimana Allah tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya sedang butuh pertolongan. Maka seorang mukmin tidak boleh membiarkan saudara-saudaranya sedang dalam butuh pertolongan, kemudian dia tidak memberikan pertolongan-pertolongan itu. Allah haramkan kita mencium wangi surga ketika kita tidur dalam keadaan perut kenyang, sementara tetangga-tetangga kita itu belum makan. Ini menunjukkan apa, Ibu dan Bapak sekalian? Menunjukkan bahwa kita ini satu jaringan ya, innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini satu tubuh itu. Tidak boleh saling membiarkan. Ketika kelingking terasa sakit, seisi tubuh ini akan terasa sakit semuanya. Itulah yang dibangun rasa itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara kita terhadap saudara-saudara kita kan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Ketika Allah menemukan Rasulullah dalam keadaan yatim,
Allah kasih perlindungan. Ketika Allah menemukan Nabi dalam keadaan bingung, Allah kasih petunjuk. Ketika Allah menemukan Nabi dalam keadaan fakir, Allah kayakan. Maka fa'ammal yatima fala taqhar. Ketika kita menemukan anak yatim, maka kita tidak boleh buruk dalam tidak boleh kita buruk untuk untuk berinteraksi dengan mereka, tidak boleh dihardik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menemukan jawaban dari para ulama kita. Kenapa setiap pernikahan tidak Allah hadirkan sebuah keturunan? Ini kan sesuatu yang sangat sensitif, Pak Dokter ya. Karena banyak di antara kita yang merasa Allah zalim ketika sebuah pernikahan tidak melahirkan sebuah keturunan. Ya Allah, kenapa saudara-saudara kami yang lain itu keturunannya 1, 2, dan kenapa saya belum dapat keturunan ya Allah? Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Pertama Bapak Ibu, kita jangan bersedih karena sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW, dalam rumah tangganya pun, Rasul tidak memiliki keturunan dari beberapa istri. Betul kan? Aisyah tidak bisa memberikan keturunan dan lainnya. Jadi manusia sehebat Nabi saja, itu Allah pun tidak memberikan keturunan di beberapa istrinya. Apalagi kita gitu lah. Gitu. Itu yang pertama ya. Seharusnya kan Rasulullah itu pasti banyak keturunannya kan karena manusia sangat dicintai oleh Allah gitu. Tapi ternyata Aisyah pernah bersedih hati datang ke Nabi, nangis dengan tangisan yang sangat deras ketika menyadari belum bisa memberikan keturunan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, inna sawahibi kunnan. Ya Rasul, teman-teman aku itu sudah punya nama-nama panggilan karena mereka sudah punya anak, sementara aku belum punya keturunan. Aisyah pernah curhat begitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Kenapa tidak setiap sebuah pernikahan Allah anugerahi keturunan, Bapak Ibu? Hikmah terbesarnya adalah agar kita mudah mencintai anak-anak yang tidak lahir dari rahim kita itu. Ketika sebuah pernikahan tidak melahirkan keturunan, walaupun dinanti berbelas-belas tahun, itu salah satu hikmahnya agar ada di antara kita yang mencintai dengan betul-betul cinta yang penuh kepada anak-anak yang tak lahir dari rahim kita. Andaikan setiap keluarga fokus membahagiakan anak-anak yang lahir dari rahimnya, lalu siapa yang akan mencintai dan menyayangi anak-anak yang tidak lahir dari rahimnya itu? Itulah kesempatan bagi pernikahan-pernikahan yang belum Allah karuniai keturunan untuk fokus memaksimalkan cintanya, memaksimalkan sayangnya, memaksimalkan perawatannya kepada anak-anak yang tak lahir dari rahimnya itu. Semuanya Bapak Ibu adalah titipan Allah. Anak yang lahir dari rahim kita titipan Allah. Anak yang nggak lahir dari rahim kita pun titipan Allah. Dan Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, menjadi prototipe terbaik betapa sayangnya Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Betapa sayangnya Rasul kepada Usamah bin Zaid bin Harisah. Mereka bukan anak-anak Nabi, tapi tinggal bersama Nabi. Kenapa? Karena Rasul manusia terbaik yang sangat menyayangi anak-anak yatim ketika itu. Ketika Rasul, panutan kita sangat mencintai anak yatim, kenapa kita tidak punya perhatian untuk mencintai mereka? Ya. Kan begitu. Makanya itulah salah satu hikmah terbesar dengan ketidakhadiran semua pernikahan untuk diberikan keturunan. Semoga yang saat ini sedang menanti keturunan dalam sebuah pernikahan, Allah anugerahi rasa cinta yang begitu mendalam kepada anak-anak yang tak lahir dari rahimnya itu. Ya, Bapak. Kan kita Pak Dokter ya setiap Ramadan kan setiap hari saya ngisi buka bersama ya. Setiap hari saya bersentuhan dengan anak yatim Bapak Ibu ya. Kan biasanya kalau buka bersama itu saya dengan Teh Rosi kan kita setiap Ramadan ya kita mengadakan buka bersama anak yatim ya Teh ya setiap tahun di MT kita.
Saya setiap hari Bapak Ibu setiap Ramadan itu kan ngisi buka bersama anak-anak yatim. Ternyata banyak sekali. Ya Allah Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat orang-orang kaya, kita merasa tidak punya dunia. Tetapi ketika kita bersama anak yatim, kita merasa terlalu banyak kita ini mengambil dunia. Karena gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, kenapa kita tidak bersyukur gitu ya? Padahal di sekitar kita itu banyak anak-anak yatim yang kita lupakan Pak Dokter ya, karena kita sibuk dengan keluarga tercinta kita dan lain sebagainya itu. Makanya eh, makanya ini Bapak Ibu satu kesalahan besar ketika Allah belum memberikan keturunan dalam sebuah pernikahan yang kita bangun, tetapi kita tidak punya kepedulian kepada anak-anak yang tak lahir dari rahim kita. Itu musibah. Itu musibah. Ya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kata Allah itu, aku menemukan kamu dalam keadaan yatim, aku rawat. Fa'amal yatima fala takhar. Maka ketika kita bersama anak yatim, Anda itu harus membangun hubungan yang indah bersama mereka. Merawatnya, mencintainya, mengurusnya, mendidiknya, membiayainya, kan begitu. Harus begitu loh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, mari kita lihat. Wa amma sa'ila fala tanhar. Tuh. Kepada orang yang minta-minta, Anda jangan tanhar. Ya, kita jangan mengusirnya dan sebagainya. Malah kita memberikan makanan, kita membantu mereka. Dan itu adalah konsep yang dibangun Al-Quran. Kata Allah kepada Rasulullah, aku mendapatkanmu dalam keadaan fakir, aku kayakan. Maka ketika engkau mendapati orang yang minta-minta, maka jangan dihardik, jangan diusir. Ayo kasih gitu loh. Inilah perwujudan sifat al-wajib dari nama Allah kepada kita. Kita seperti Allah ketika menemukan orang-orang yang sedang membutuhkan, kita tidak boleh melakukan pembiaran. Betul? Ada anak yatim, kita jangan diusir. Ada yang minta-minta, kita jangan diusir begitu. Malah kasih makanan, kasih apa yang dia butuhkan. Bukankah Allah mengatakan begini Bapak Ibu dalam hadis? Mohon maaf ya. Rasulullah mengatakan dalam hadis, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan kesulitan-kesulitan saudaranya, Allah ringankan kesulitan dia dunia dan akhirat. Keringanan kesulitan kita dunia dan akhirat sangat bergantung kepada semudah apa kita meringankan kesulitan saudara-saudara kita loh. Bapak Ibu, punten ya, saya sampaikan begini. Ayat yang mengatur hubungan kita dengan Allah itu 150 ayat. Tapi ayat yang mengatur hubungan kita sesama itu 1.500 ayat. Jauh ya. Saya tidak mengatakan tidak penting hubungan dengan Allah, tetapi agama kita ini agama muamalah, Bapak Ibu. Hebat dan tidaknya agama kita sangat bergantung kepada seberapa baik kita berinteraksi dengan orang lain. Hubungan kita dengan Allah diatur 150 ayat. Hubungan kita dengan sesama diatur 1.500 ayat. Agama kita bukan hanya agama yang fokus mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi fokus juga mengatur dengan kehidupan, dengan alam semesta ini. Bagaimana mengatur hubungan kita dengan manusia, mengatur hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk alam semesta ini. Itu Islam, Bapak Ibu. Dan ternyata, Dr. Rosi, keterbaikan kita di mata Allah sangat banyak bergantung kepada seberapa baik kita di mata hamba-hamba Allah yang lain. Contoh, siapa manusia terbaik di mata Allah? Khairunas anfa'uhum linnas, kan? Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi yang lain. Seakan-akan Nabi menjelaskan kepada kita keterbaikan kita di mata Allah sangat bergantung kepada seberapa baik kita di mata hamba-hamba Allah yang lain. Bapak Ibu, setuju nggak dengan kalimat ini? Biarlah seisi dunia membenci, asal Allah mencintai. Setuju nggak kalimat itu? Setuju, Ustaz. Ayo. Biarlah seisi dunia membenci, asal Allah mencintai. Setuju tidak, Bapak Ibu? Ya, setuju, Ustaz. Tidak setuju, Bu Dewi. Kenapa? Karena nggak mungkin kalau Allah mencintai kita, yang lain membenci kita itu.
Karena perwujudan cinta. Apa kata Allah kepada Jibril? Wahai Jibril, aku mencintai dia. Maka hujamkan di perasaan hamba-hamba yang lain untuk mencintainya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan bangun rasa cinta di ribuan dan jutaan hamba-hamba yang lain untuk mencintainya itu. Itu Bu Dokter Dewi, makanya tidak mungkin ada yang dicintai Allah dibenci oleh kecuali memang orang-orang yang memusuhi Islam kita, kan begitu. Itu kata Ibnu Abbas demikian mengatakan, lil hasanah mahabbatan fi qulubil khalqi. Kalau hubungan kita bagus dengan Allah, Allah anugerahkan rasa cinta di banyak hati kepadanya. Tapi kalau Allah sudah membenci kita, baktotan fi qulubil khalqi. Allah hujamkan perasaan benci di banyak hati kepadanya. Ternyata cinta dan bencinya Allah kepada kita sangat terlihat dari seberapa banyak orang yang mencintai dan membenci kita itu. Betul Bapak Ibu? Coba lihat Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, senantiasa kita melihat betapa banyak hamba-hamba Allah yang begitu mencintainya. Masya Allah. Saya Bapak Ibu ya, ini karena kita sudah di akhir usia Pak Dokter. Saya boleh curhat sedikit ya. Impian terbesar saya adalah di hari kematian ini, ribuan air mata yang jatuh dan ribuan doa yang terpanjatkan ke langit Bapak Ibu. Hanya itu memang cita-cita terbesar yang ingin saya bangun di kehidupan ini. Di gerbang kematian nanti ada ribuan air mata yang jatuh menangisi kepergian kita dan ribuan doa terpanjat ke langit untuk mendoakan kebaikan kita, kebaikan akhirat kita. Tetapi semua itu Bapak Ibu tidak bisa direkayasa. Tidak bisa dibeli. Karena hari yang paling jujur yang kita miliki adalah hari kematian kita. Bagaimana orang-orang ketika melihat kematian kita itu. Itu hari yang paling jujur. Karena ada sebuah kematian yang tidak ditangisi. Ada sebuah kematian yang tidak merasa kehilangan. Ada sebuah kematian yang sangat tidak menyentuh rasa sakit di banyak hati. Itu menunjukkan bahwa semasa hidup dia tidak bermanfaat bagi yang lain. Ya kan? Karena tak mungkin Bapak Ibu ketika kita meninggal, ribuan air mata jatuh, ribuan doa terpanjat ke langit, kalau kita semasa hidup tidak menjadi orang terbaik di mata mereka. Betul? Maka yuk kita rencanakan Bapak Ibu di hari kematian kita, setiap hamba merasa kehilangan, meneteskan air mata, mengantarkan kita ke pemakaman, dan mendoakan terbaik. Caranya adalah semasa hidup, yuk kita menjadi manusia-manusia terbaik di mata mereka. Kan begitu Bapak Ibu ya? Itu cita-cita terbesar. Baik, kita lihat misalnya, amma mati rabbika, apa Bapak Ibu? Fahaddis, kan begitu ya. Satu, ketika kita bersama anak yatim, maka jangan dihardik. Ketika kita menemukan orang peminta-minta, jangan diusir. Ketika kita menemukan harta yang berlimpah yang Allah berikan kepada kita, fahaddis, maka kita berbagi dengan orang lain. Itu rumus al-wajid yang harus menjadi karakter seorang muslim. Tidak boleh membiarkan saudaranya sedang membutuhkan dan kita tidak melakukan sebuah pertolongan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ketika menemukan seorang hamba yang sedang butuh pertolongan, kemudian Allah biarkan. Maka kita pun harus tampil menjadi hamba-hamba yang ketika menemukan hamba-hamba yang lain butuh pertolongan, tidak boleh kita biarkan. Bahkan keterbaikan agama kita, kelayakan surga kita, dan kepantasan Allah mencintai kita sangat bergantung kepada seberapa bisa kita memberikan banyak pertolongan kepada hamba-hamba Allah yang sedang membutuhkan pertolongan. Apa kata Nabi? Allah melindungi seorang hamba ketika dia melindungi saudaranya. Ketika dia meringankan beban saudaranya, Allah ringankan beban dia dunia dan akhirat. Allah mudah memaafkan seorang hamba ketika dia mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Semua keindahan-keindahan hubungan kita dengan Allah sangat bergantung kepada
seberapa indah kita memberikan banyak bahagia kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini Pak Dokter, 3 pelajaran besar yang bisa kita ambil dari Allah Al-Wajid. 1, hendaklah kita menemukan diri kita di kondisi yang paling Allah inginkan. Yang kedua, ketika Allah menemukan seorang hamba dalam keadaan butuh pertolongan, maka Allah tidak akan pernah biarkan. Pelajarannya, harus tenang hidup bersama Allah. Bapak Ibu sekalian, harus tenang hidup bersama Allah. Karena ketika Allah menemukan kita dalam keadaan butuh pertolongan, Allah tidak akan pernah biarkan. Kita terluka, Allah sembuhkan. Kita kecewa, Allah hiburkan. Berair mata, Allah redakan. Sakit, Allah sembuhkan. Fakir, Allah cukupkan. Itulah Allah Al-Wajid. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang kita temukan yang sedang butuh pertolongan, karena itu wujud dari keislaman kita dan ketaatan kita kepada Allah, karena agama ini bukan sekadar hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Semoga pelajaran-pelajaran ini bisa menjadi motivasi kepada kita, menginspirasi kita untuk mewujudkan nama Allah Al-Wajid dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa Dokter? Allah Ustaz. Jazakumullah khair, Pak Ustaz. Luar biasa ya. Memaknai Allah Al-Wajid, tadi Ustaz sudah menyampaikan 3 pelajaran utama yang berkaitan dengan Allah Wajid. Itu kata menempatkan di dalam ketaatan, yakin Allah akan menolong, dan kemudian yang ketiga adalah membantu sama yang membutuhkan ya, 3 hal. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi diskusi. Mohon maaf, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hendra ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin Pak Hendra ya, saya sampaikan ya pertanyaannya. Izin. Pertengahan tahun kemarin istri saya mengalami stres sampai depresi karena musibah dan mempengaruhi kesehatannya. Hingga di titik beliau mencoba bangkit kembali, bertaubat dan belajar ikhlas. Semakin ke sini, alhamdulillah sudah mulai beraktivitas kembali, namun pikiran-pikiran negatif masih sering datang yang membuat dia mulai overthinking. Bagaimana Ustadz solusinya? Bagus sekali, Masya Allah ya. Sekarang lagi banyak kajian-kajian tentang mental health ya Pak Dokter ya. Ya. Bahkan kajian-kajian sekarang pun lagi viral, lagi trending tentang bagaimana cara kita menyembuhkan luka ya, gitu. Lagi banyak. Sampai di Kota Bandung itu muncul kajian-kajian yang sifatnya hipnoterapi Pak Dokter ya. Namanya ikhtiar terbaik untuk bagaimana memberikan bantuan kepada orang-orang yang sedang mengalami luka yang sangat berat, yang menghadirkan traumatik dalam kehidupannya. Ini Masya Allah. Dan ternyata peminatnya banyak sekali. Itu menunjukkan teosi di Bandung banyak yang sedang terluka. Itu Pak Dokter ya, Masya Allah. Walaupun ya Bapak Ibu ada banyak hal yang perlu kita kritisi ya dari kajian-kajian tentang hipnoterapi itu. Ada hal yang harus kita kritisi. Tetapi ini mudah-mudahan jadi ikhtiar dari para saudara-saudara kita untuk memberikan bantuan kesembuhan ya bagi yang sedang terluka. Karena sembuh itu mahal Pak Dokter. Ya jangankan untuk mencari kesembuhan jiwa, hati, kesembuhan fisik pun Pak Dokter mahal sekali ya. Orang berani untuk operasi dengan sekian ratus juta, miliar gitu ya untuk penyakitnya hanya untuk mencari kata sembuh. Demikian juga untuk kesembuhan kehidupan itu. Orang berani banyak meninggalkan apapun yang dia miliki untuk mencari kata sembuh itu. Semoga yang saat ini sedang terluka dalam kehidupan, mudah-mudahan menemukan Allah untuk bisa menyembuhkan. Bapak Ibu, kita suka mengatakan al-waktu minal ilaz. Waktu itu bagian dari penyembuhan. Waktu tidak menyembuhkan Bapak Ibu. Tetapi Allah lah yang menyembuhkan bersama waktu itu.
biarlah waktu yang akan menyembuhkan, yang menyembuhkan bukan waktunya ya, tetapi Allah ya, dalam seiring waktu yang berjalan. Kalau kita meyakini waktu yang bisa menyembuhkan itu musyrik ya, teroris ya. Karena yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi jangan membiarkan luka kita dengan berjalannya waktu, tetapi datanglah kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Bahkan kalau Allah sudah menyembuhkan, Pak Dokter, tidak butuh waktu yang lama untuk sembuhkan. Kalau Allah sudah memberikan kesembuhan, tidak harus menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, berbelas tahun. Tetapi ada orang yang berbelas tahun, berpuluh tahun tidak sembuh-sembuh. Jangan-jangan dia menyandarkan kesembuhan bukan kepada Allah, tapi kepada waktu. Begitu ya. Baik. Untuk pertanyaan tadi, Ibu dan Bapak sekalian, Masya Allah ya. Mungkin salah satunya adalah kita bisa melihat Fussilat ayat 30. Perampas kebahagiaan itu adalah kesedihan dan kegelisahan. Fussilat 30. Itu perampas kebahagiaan. Pertama kata Allah, kesedihan. Yang kedua, kegelisahan. Makanya orang yang sedih dan gelisah, dia pasti sulit menemukan bahagia. Karena bahagia hanya milik orang-orang yang tidak dilanda dengan kesedihan dan tidak didera dengan kegelisahan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dari mana datangnya sedih? Dari hati yang senantiasa ke masa lalu, Pak Dokter. Dari mana datangnya gelisah? Dari hati yang senantiasa datang ke masa depan. Kalau hati senantiasa terus ingat ke masa lalu, itu pasti melahirkan kesedihan. Dan kalau hati senantiasa ke masa depan, nanti bagaimana, ini bagaimana, pasti akan ada kegelisahan. Betul kan? Padahal seorang mukmin, dia harus fokus kepada hari ini sebagai anugerah terindah yang Allah berikan dalam kehidupannya. Itu apa? Orang yang tidak fokus dengan hari ini sebagai anugerah dari Allah itu tidak bersyukur. Kenapa ada orang begini tidak fokus? Ya itu tadi, karena hatinya sering ke masa lalu. Ketika dia sedang dikecewakan, ketika dia ingat sedang disakiti, kan? Ketika dia sedang ingat mendapatkan penderitaan, atau ke masa depan. Nanti bagaimana anak-anak sekolah, nanti bagaimana punya rumah, padahal sekarang sudah mahal. Itu gelisah itu. Itu adalah perampas kebahagiaan dalam Al-Quran. Ketika hati senantiasa sedih dengan masa lalu dan gelisah dengan masa depan. Maka siapa orang yang tidak bahagia? Orang hidupnya hari ini, tetapi hatinya sering ke masa lalu dan ke masa depan. Padahal fokuslah memberikan versi terbaik di hari ini sebagai anugerah terindah dari Allah dalam hidup kita. Itu Bapak Ibu, itu bahagia itu. Nah, makanya tadi untuk masa tadi, mungkin kita fokus dengan anugerah Allah hari ini dan berdamai dengan masa lalu. Maafkan, berdamai, ikhlaskan, itu efektif menyembuhkan. Terima apa yang terjadi, berdamai dengan luka di masa lalu, ridho dan apapun ketidakindahan di masa lalu, damai dengan semuanya, itu efektif menyembuhkan, dan fokuslah hari ini sebagai anugerah terindah yang Allah berikan. Itu solusi Bapak Ibu sekalian. Dari mana datangnya traumatik itu Pak Dokter? Tertrigger kan karena terus ingat masa lalu kan? Tertrigger lagi Pak. Ini nanti akan jadi traumatik Bapak Ibu. Makanya kata Al-Quran, jangan sering ke masa lalu. Fokuslah dengan kan manusia itu Bapak Ibu punten. Ma ja'alallahu lirajulin qalbaini fi zawfihi. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Kita itu tidak bisa banyak fokus. Kalau fokus kita ke masa lalu, kita akan abai hari ini, ya kan? Kalau kita fokus ke masa depan, kita akan abai hari ini. Karena manusia tidak ditakdirkan mempunyai dua hati dalam satu rongga dada. Nggak mungkin fokus hari ini, tapi juga fokus ke masa lalu, ke masa depan. Oleh karena itu, agar tidak senantiasa ingat hari yang sudah terjadi, dan hari akan terjadi, fokuslah dengan anugerah hari ini untuk memberikan versi terbaik sebagai anugerah dari Allah untuk kita di hari ini. Kita masih hidup. Ini anugerah terindah dari Allah. Banyak yang menginginkan hari ini loh. Di antaranya orang-orang yang tidak bisa mendapatkan hari ini. Betul kan? Tanya Bapak Ibu, orang-orang sudah meninggal begitu. Mereka sangat ingin hari ini itu masih ada itu, ya kan?
Dan kita diberi oleh Allah. Jangan disia-siakan itu. Dengan terus melamun tentang masa lalu atau menghayal tentang masa depan. Ini kesalahan kita. Bapak Ibu demi Allah, detik-detik berikutnya bukan milik kita. Itu milik Allah yang belum tentu diberikan kepada kita. Lalu kenapa kita sering memikirkan masalah depan itu ya? Padahal detik-detik berikutnya itu milik Allah yang belum tentu diberikan kepada kita. Fokus kita hari ini yang sedang Allah berikan kepada kita loh. Itu bisa menyembuhkan, Pak. Berdamailah dengan luka di masa lalu, terima semua yang terjadi, maafkan dan ikhlaskan semuanya, itu sangat efektif menyembuhkan. Ya. Pertanyaannya, kebahagiaan di masa depan itu milik siapa? Saya jawab, milik orang-orang yang mudah berdamai dengan masa lalunya itu. Itu kebahagiaan di masa depan hanya milik orang-orang yang mudah berdamai dengan ketidakbaikan masa lalunya. Ikhlaskan, ridhokan, ya terima. Kemudian Bapak Ibu berdamai. Udah itu tuh menjadi obat yang sangat efektif. Itu mungkin Pak Dokter ya, secara umum sebetulnya untuk memberikan bimbingan mental ya kepada orang-orang yang saat ini kayak sulit move on dari luka-luka di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz ya. Kata kunci yang singkat tapi langsung mengena Ustaz ya. Salah satunya adalah berdamai dengan masa lalu dan bersyukur apa yang kita punya yang saat ini ya. Fokus apa yang ya. Baik Ustaz. Ya, memang betul Ustaz. Sekarang makin hari makin banyak masalah mental health ini tidak hanya dewasa ya, kami pun di dokter anak gitu ya. Sekarang mental health itu sudah merambah ke usia-usia anak Ustaz. Masya Allah, jadi luar biasa tantangan besar ya untuk kondisi saat ini. Untuk kita ya orang tua, banyak hal yang harus kita hadapi gitu. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari Teh Wina yang raise hand, dipersilakan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang tidak sempat dibacakan pertanyaannya. Silakan Teh Win. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam, Teh Win. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dokter waktosna. Yang mau ditanyain Ustaz, bagaimana respon terbaik kita ketika ada beberapa pernyataan dari orang sekitar ketika kita berbuat baik, selalu berbuat baik, membantu orang, itu ada pernyataan dimanfaatkan. Ya, itu responnya seperti apa? Karena pasti ada apa ya godaan setan juga di situ. Apa iya ya ini tuh dimanfaatkan, akhirnya kadang intensitas membantu orang jadi berkurang karena mendengarkan terlalu banyak orang yang memberikan pernyataan kamu itu dimanfaatkan, jangan terlalu baik. Seperti itu Ustaz. Yang kedua Ustaz tadi menyinggung impian terbesar antum ya, Masya Allah, ingin ribuan air mata jatuh saat kita dipanggil oleh Allah nanti. Saya jadi penasaran Ustadz, apakah ruh kita itu tahu nggak sih Ustadz sebanyak apa orang yang menangisi kita gitu? Apakah akan tahu, akan dirasakan oleh kita yang sudah dipanggil oleh Allah nanti gitu? Apakah berupa kebahagiaan di alam barzah atau misalkan memang ruh kita tuh melihat kesedihan, merasakan kesedihan orang-orang yang di sekitar kita itu. Gitu mungkin Ustadz. Hatur nuhun Ustadz, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Wabarakatuh. Baik. Yang pertama dimanfaatkan. Berarti kita bermanfaat ya Teh Win ya. Kita tidak usah peduli dengan kata bermanfaat dan dimanfaatkan, karena pada akhirnya cerita kebermanfaatan kita kan bukan ingin mendapatkan respon orang ya, tetapi kita sedang membangun bunker-bunker amal soleh bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu ujian keikhlasan adalah
ketika kita membangun sebuah kebermanfaatan, kemudian orang tidak merespon. Itu ujian keikhlasan. Saya tidak akan ngasih lagi sama orang itu karena dia tidak tahu berterima kasih. Kan kita suka begitu, Pak Dokter. Berarti menunjukkan kalimat ini kita sudah terkontaminasi keikhlasan kita dengan sifat-sifat ria itu. Jangan pernah berhenti kebaikan kita ketika orang itu mencibir kita, dan jangan pernah bertambah kebaikan kita, maksudnya gara-gara orang itu memuji kita. Saya ulang Bapak Ibu. Jangan bertambah kebaikan kita hanya gara-gara orang memuji kita, dan jangan berhenti kebaikan kita hanya gara-gara orang itu tidak mengapresiasi kita. Kalau kita bertambah kebaikannya gara-gara dipuji dan berhenti kebaikannya gara-gara kita dicibir, kita sudah kehilangan keikhlasan. Demi Allah, bukti keikhlasan tidak ada perubahan di kebaikan kita ketika mendapatkan pujian ataupun cacian. Makanya Tehwin, kalimat dimanfaatkan ini menjadi sebuah hal yang kadang menggerus sebuah keikhlasan kan. Kalau orang mendapatkan manfaat dari kita, itu sudah sebuah kebahagiaan buat kita. Apakah dia itu nanti pada akhirnya merespon dengan ucapan terima kasih ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Karena urusan amal soleh ini bukan dengan orang yang kita berikan kebaikan kepada mereka, tetapi urusannya cerita indah kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang agak sulit ya. Betapa banyak orang yang berhenti kebaikannya gara-gara mendapatkan cibiran, gara-gara tidak mendapatkan respon, apresiasi, ya, dan lain sebagainya. Betul kan Bapak Ibu sekalian? Nah gitu ya. Tetapi untuk menangkal kalimat dimanfaatkan, Tehwin, bukankah syariat ini mengajarkan kita bahwa beramal tidak hanya ikhlas tapi juga cerdas? Ya kan? Tidak hanya ikhlas tapi juga cerdas. Ini digagas oleh ulama-ulama kita dalam kitab kita Fikih Aulawiyat. Bahwa seorang muslim itu ketika membangun sebuah amal, yang diperlukan tidak sekedar keras, amal yang keras, amal yang ikhlas, tapi juga amal yang cerdas. Semakin kita cerdas dalam beramal, semakin akan tidak ada ungkapan dimanfaatkan, karena kita sangat memahami semuanya itu. Tetapi kalaupun ketika kita sudah beramal dengan cerdas, ada orang yang mengatakan dimanfaatkan, Bapak Ibu sekalian, kita jangan langsung berhenti kebaikan kita. Khawatir itu tanda bahwa kita sudah kehilangan keikhlasan di perasaan kita ketika membangun sebuah ketaatan. Nggak apa-apa kan, Dewin, kita dimanfaatkan orang kan? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain kan? Gitu. Manfaatkan, hunkul. Nggak usah peduli dengan kalimat itu. Kalau kita ikhlas, keras, dan cerdas, kita nggak usah bingung dengan omongan-omongan orang, Bapak Ibu sekalian, ya, kecuali Tewin kalau kitanya ketika melakukan itu bodoh ya, kitanya terlalu lugu, itu mungkin kita perlu belajar lagi agar kita tidak tanda kutip tadi dimanfaatkan dalam konteks yang tidak positif kan begitu. Ini Tewin ya, kita menjadi orang-orang yang mudah ingin dapat validasi dari selain Allah. Ingin mendapatkan validasi dari selain Allah, khawatir ini bentuk ketidakikhlasan kita dalam beramal. Ya. Jangan pernah ada yang bertambah dari kebaikan kita gara-gara mendapatkan pujian, dan jangan ada yang berkurang dari kebaikan kita gara-gara kita mendapatkan cacian. Karena keikhlasan adalah sebuah amal yang tidak berubah ketika dia dipuji dan dibenci. Itu Tewin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang yang sudah meninggal itu merasakan, Bapak Ibu sekalian, orang-orang di sekitar? Ini ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tetapi sebelum 7 langkah ya meninggalkan kuburan, itu si mayit itu masih merasakan orang-orang yang ada. Ketika nanti sudah 7 langkah, baru datang malaikat menanyakan tentang manrobuka dan sebagainya. Nah itu baru nanti cerita alam barzah. Tetapi ketika dia meninggal, apakah dia tahu tentang orang-orang yang ada itu? Ulama sebagian mengatakan dia tahu ruhnya itu. Ya, kecuali nanti ketika sudah meninggalkan 7 langkah, bahkan nanti ada hadis kan gitu ya. Kalau bisa nanti keluarga itu jangan dulu pergi ya.
ketika sudah memakamkan itu, yang lain mungkin pergi tapi keluarga jangan, kan begitu ya. Itu nanti hadis Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa kehadiran orang-orang di gerbang kematian kita itu dirasakan oleh ruh yang sedang dicabut itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bahkan kata Nabi, menyakiti tubuh yang sedang mati itu ketika memandikan itu seperti menyakiti yang hidup, kan begitu ya. Mayit itu Bapak Ibu yang soleh ingin cepat segera dikuburkan, ya kan? Berarti itu merasakan, itu hadis Rasulullah SAW. Cepat aku sudah tidak sabar untuk mendapatkan janji Robku, kan gitu. Makanya salah satu sunnah dalam jenazah adalah cepat dimakamkan. Minimal terusnya di rumah duka berminggu-minggu Bapak Ibu. Begitu ya. Karena mayit merasakan itu semua gitu loh Teh Win ya. Ini dari dalil yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan saya sangat sepakat dengan kalimat ini bahwa ruh yang sudah dicabut itu masih merasakan orang-orang sekitar itu Bapak Ibu sekalian ya, sebelum nanti datang malaikat menanyakan tentang amalnya setelah 7 langkah kita meninggalkan pemakaman itu. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Makanya ini paling membahagiakan ya, ketika kita merasa kematian kita itu betul-betul ditangisi oleh hamba-hamba Allah yang lain. Semoga kita mendapatkan kematian terbaik, yaitu husnul khatimah, di puncak kenikmatan hidup bersama Allah, di puncak kebahagiaan hidup bersama Allah, dan kelezatan ketaatan kepada Allah. Dan di saat itulah ribuan manusia pun ikut bersedih, menumpahkan air mata, dan memanjatkan doa terbaik buat kita. Itu hari terbaik yang semoga kita semua bisa mendapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khair, Ustaz, atas kajian yang luar biasa, sangat dalam makna yang tadi Ustaz sampaikan di kajian tentang Al-Majid. Tampaknya tema ini sudah selesai, Ustaz ya? Sudah selesai, Ustaz. Kita nanti ke tema yang baru. Siap. Ada yang ingin disampaikan, summary-nya, Ustaz? Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Al-Wajid, Allah yang Maha Menemukan. Ketika kita kehilangan sesuatu dan kita ingin menemukannya, kita bisa menjadikan nama ini menjadi wasilah dan tawasul dalam doa kita. Ya. Misalnya kita kehilangan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, kehilangan HP, kehilangan apa. Ulama sepakat, nama ini boleh dijadikan tawasul untuk meminta kepada Allah agar kalau sesuatu yang hilang itu mencari jadi rezeki kita, segera kita temukan. Ya wajib, kan begitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Allah itu maha menemukan hambanya dalam keadaan apapun, dan pasti akan memberikan solusi ketika hamba itu sedang membutuhkan pertolongan. Maka kita harus menjadi hamba-hamba yang mudah memberikan pertolongan ketika menemukan hamba-hamba yang lain yang butuh pertolongan. Dan itu sudah menjadi inti dari syariat ajaran agama ini, bahwa kelayakan kita untuk menjadi ahli surga, kehebatan iman kita, dan keindahan ketaatan kita ternyata sangat bergantung kepada seberapa bisa kita memberikan manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kata ulama, kimmatuka fi atoika laisa fi ma tamliku. Nilai hidupmu sangat ditentukan oleh apa yang bisa kamu berikan, bukan apa yang bisa kamu dapatkan. Dan ini ejawantah terbaik dari nama Allah Al-Wajid. Semoga Bapak Ibu apapun yang dibutuhkan orang-orang, saudara-saudara kita saat ini, mereka menemukannya dari kita itu. Yuk kita siapkan semua kebutuhan-kebutuhan untuk ditemukan oleh orang-orang yang sedang membutuhkan, dan itu semoga menjadi kita mengantarkan hamba terbaik di mata Rabb kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah hampir 1,5 jam lebih kita bersamai dalam kajian yang sangat luar biasa ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas kajian yang luar biasa ini. Semoga Ustadz, keluarga sehat berkah selalu, juga Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kifaratul majlis.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Tur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Terwedi sehat kelas. Insyaallah amin amin Dr. amin. Susi Pak Ustadz. dokumennya Pak ditunggu Ustadz, Dr. videonya. Wedi. Terima kasih.